semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri. Saya dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan laba rugi. Laba rugi sering disebut sebagai bottom line-nya perusahaan. Mengapa demikian? Karena angka laba atau rugi yang dihasilkan adalah penentu utama kesehatan finansial dan kinerja sebuah entitas bisnis. Laporan ini bukan sekedar angka, melainkan sebuah cerita tentang bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan berbagai aspek penting dari laporan laba rugi, mulai dari hubungannya dengan neraca, konsep-konsep dasarnya, hingga cara penyajiannya. Untuk memudahkan pemahaman, di sini kami telah membagi jadi 8 agenda. Yang pertama ada hubungan neraca dan laba rugi, memahami bagaimana konsep kedua laporan ini saling terkait. Yang kedua ada konsep matching, prinsip inti dalam mempertemukan pendapat dan biaya. Yang ketiga ada definisi kunci, mengupas tuntas apa itu hasil, biaya, dan laba. Yang keempat ada gain and loss, membedakan keuntungan dari aktivitas utama dan sampingan. Yang kelima ada pengukuhan penghasilan, yaitu kapan sebuah pendapatan boleh diakui. Yang keenam ada bentuk penyajian, berbagai format laporan laba rugi. Yang ketujuh ada pos luar biasa, transaksi langka yang perlu diperlakukan khusus. Yang kedelapan ada income smoothing, praktik meratakan laba dan implikasinya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara neraca dan laporan laba rugi. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apa hubungan antara neraca dan laba rugi? Apa ada dua pendekatan utama untuk menjelaskannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pendekatan articulate. Dalam pendekatan ini, laporan laba rugi adalah bagian tak terpisahkan dari perubahan modal di neraca. Laba yang dihasilkan akan menambah modal dan rugi yang akan menguranginya. Di dalam pendekatan ini ada dua konsep. Yang pertama revenue expense approach. Fokus utamanya adalah pada laporan laba rugi. Setiap transaksi dilihat sebagai pendapatan atau biaya. Yang kedua ada asset liability approach. Fokusnya bergeser pada perubahan aset dan kewajiban di neraca untuk menentukan laba. Lalu yang pendekatan kedua adalah pendekatan non-articulate yang menganggap neraca dan laporan laba rugi merupakan dua laporan independen. Namun pendekatan ini kurang populer dan jarang digunakan di praktik akuntansi modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep matching. Konsep matching atau prinsip perbandingan adalah jantung dari perhitungan laba rugi. Konsep ini menyatakan bahwa biaya harus dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Ada dua cara untuk melakukan konsep matching ini. Yang pertama ada direct matching atau perbandingan secara langsung. Ini sangat lugas. Biaya produk seperti harga pokok penjualan langsung dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan produk tersebut. Ketika Anda menjual sebuah barang, biaya untuk membuat barang itu langsung diakui. Yang kedua ada indirect matching, perbandingan periodik. Perbandingan ini sedikit lebih kompleks. Biaya-biaya yang sulit dihubungkan langsung dengan produk tertentu, seperti biaya sewa dan biaya gaji administrasi staf, dibebankan ke periode waktu tertentu seperti bulan berikutnya, di mana biaya tersebut memberikan manfaat bagi yang mendapatkannya. Lalu mengapa indirect matching diperlukan? Sebenarnya karena tidak semua biaya bisa dilacak satu persatu ke setiap produk atau jasa yang terjual. Selanjutnya ada revenue dan expense. Yang pertama ada hasil atau revenue. Adalah aliran masuk aset seperti kas atau piutang yang timbul dari aktivitas utama perusahaan, contohnya pendapatan dari penjualan barang atau pemberian jasa. Yang kedua biaya atau expense adalah kebalikannya,
Ini adalah aliran keluar aset atau timbulnya kewajiban akibat aktivitas utama perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya gaji, dan biaya pemasaran. Dan laba adalah selisih positif antara hasil dan biaya. Menurut FASB, laba adalah kenaikan ekuitas bersih yang bukan berasal dari setoran modal pemilik. Selanjutnya ada gain and loss. Selain revenue dan expense, ada juga gain and loss. Apa bedanya? Revenue dan expense berasal dari kegiatan utama atau operasi inti perusahaan. Sedangkan gain and loss berasal dari transaksi insidental atau di luar kegiatan utama. Contoh gain adalah keuntungan dari penjualan aset, misalnya menjual gedung kantor di atas nilai bukunya. Sebaliknya, contoh loss adalah kerugian akibat bencana alam atau penjualan aset di bawah nilai bukunya. Penting untuk memisahkan keduanya dalam laporan keuangan agar investor bisa melihat kinerja dari operasi inti perusahaan secara jelas. Selanjutnya ada pengukuhan penghasilan. Salah satu pertanyaan paling krusial dalam akuntansi adalah pada titik mana kita boleh mencatat sebuah pendapatan? Jawabannya tergantung pada jenis bisnisnya. Ada 4 momen utama. Yang pertama, selama produksi. Metode ini digunakan untuk proyek jangka panjang. Selama konstruksi, pendapatan diakui secara bertahap sesuai persentase penyelesaian proyek. Yang kedua, pada saat produksi selesai. Cocok untuk industri seperti pertanian atau pertambangan, di mana produk memiliki harga pasar yang jelas saat panen atau ditambang, bahkan sebelum terjual. Yang ketiga, pada saat penjualan. Ini adalah metode paling yang umum. Pendapatan diakui ketika barang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, pada saat penagihan kas. Digunakan jika tingkat kepastian penagihan terendah, misalnya dalam penjualan angsuran, pendapatan baru diakui saat uang tunai benar-benar diterima. Yang ketiga, pada saat penjualan. Ini adalah metode yang paling umum. Pendapatan diakui ketika barang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, pada saat penagihan kas. Digunakan jika tingkat kepastian penagihan rendah, misalnya dalam penjualan angsuran. Pendapatan baru diakui saat uang tunai benar-benar diterima. Bentuk penyajian laporan laba rugi. Bagaimana bentuk penyajiannya? Ada 2 pendekatan historis yang mendasari format laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendekatan atau current operating income. Pendekatan ini lebih bersih. Laporan laba rugi hanya berisi pendapatan dan biaya dari kegiatan normal. Pos-pos yang tidak biasa seperti gain atau loss langsung dilaporkan di laporan laba ditahan. Tujuannya adalah menunjukkan laba operasional yang stabil. Yang kedua, dan yang menjadi standar saat ini adalah pendekatan all-inclusive income. Seperti namanya, pendekatan ini memasukkan semua pendapatan, biaya, gain, dan loss dalam suatu laporan laba rugi. Pendekatan ini dianggap lebih transparan karena mencegah manajemen menyembunyikan pos-pos non-operasional. Standar akuntansi modern mendukung pendekatan all-inclusive untuk memberikan gambaran kinerja yang komprehensif. Pos luar biasa atau extraordinary items. Dalam pendekatan all-inclusive, ada satu kategori khusus yang disebut pos luar biasa atau extraordinary items. Sebuah transaksi atau kejadian bisa diklasifikasikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi 2 kriteria ketat secara bersamaan. Yang pertama, unusual nature atau sifatnya tidak biasa. Kejadian tersebut sangat tidak lazim dan tidak terkait dengan aktivitas normal perusahaan. Yang kedua, infrequency of occurrence. Kejadian tersebut tidak diharapkan akan terulang kembali di masa mendatang. Contohnya adalah kerugian besar akibat bencana alam yang langka di suatu wilayah. Pos ini harus disajikan terpisah di laporan laba rugi setelah laba dari operasi normal dan dihitung setelah pajak. Income smoothing. Terakhir, mari kita bahas sebuah praktik yang berada di wilayah abu-abu akuntansi. Income smoothing atau perataan laba. Ini adalah upaya manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba dari satu periode ke periode lainnya agar terlihat stabil.
Bagaimana caranya? 1. Mengatur waktu transaksi, mempercepat atau menunda penjualan atau pengeluaran besar di akhir periode. 2. Memilih metode akuntansi, memilih metode depresiasi atau penilaian persediaan yang menghasilkan laba yang lebih stabil. 3. Mengatur klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan biaya sebagai non-operasional agar laba operasi terlihat lebih baik. Mengapa perusahaan melakukan ini? Karena laba yang stabil sering dianggap sebagai sinyal kinerja yang baik oleh investor. Namun, praktik ini sangat kontroversial karena dapat mengurangi transparansi dan menyembunyikan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Inilah yang sering disebut sebagai creative accounting. Kesimpulan, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting dari presentasi kita hari ini. 1. Laporan laba rugi adalah cerita kinerja perusahaan dan terhubung erat dengan neraca melalui perubahan modal. 2. Konsep matching adalah dasar untuk memastikan biaya dibebankan pada periode yang tepat. 3. Sangat penting untuk membedakan antara pendapatan dari aktivitas utama, revenue, dan keuntungan insidental atau gain. Pengakuan pendapatan harus dilakukan pada waktu yang tepat sesuai dengan model bisnis. Kelima, standar modern penganut pendekatan all-inclusive yang menyajikan semua pos dalam satu laporan untuk transparansi. Keenam, waspadai praktik income smoothing yang dapat mengaburkan gambaran kinerja yang sesungguhnya. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini adalah kunci untuk melakukan analisis keuangan yang akurat dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Demikian presentasi dari kami mengenai laporan laba rugi. Semoga memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sekarang saya pamit undur diri. Terima kasih.